wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 240108501020 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi Sains. A few moments later. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai etika pada materi pengalaman subjektif terhadap norma etik. Nah, bukti bahwa sifat subjektifikasi yang objektif maupun subjektif bisa berubah dan berkembang dengan adanya norma hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Dicabutnya ketetapan MPR tentang P4 dan munculnya ketetapan tentang etika kehidupan berbangsa. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi banyak perubahan dalam nilai-nilai instrumental atau sifat subjektifikasi dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dicabutnya butir-butir P4 juga menyebabkan sifat subjektifikasi yang subjektif dari Pancasila berubah. Sekarang ini pedoman moral seperti itu tetap diadakan melalui ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang nilai-nilai etika kehidupan berbangsa. Menurut Jimli Asidik 2011 halaman 3, nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kita perlukan sampai materinya dituangkan ke dalam ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 6/MPR/2001 yang diberlakukan sampai sekarang oleh ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003. Pengalaman subjektif berasal dari dalam kesadaran pribadi. Pengalaman subjektif atau disebut aktualisasi Pancasila secara subjektif menurut Kailan 2013 penting dan dapat menentukan pengalaman Pancasila secara objektif. Prof. Jimli Asidik 2014 menyatakan bahwa sistem etika ini dapat menjadi alternatif baru dalam upaya melengkapi dan menopang bekerjanya sistem hukum yang dipraktikkan selama ini dalam upaya mengontrol dan membimbing serta mengarahkan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama. Ada 4 tahap atau fase perkembangan etika, yaitu fase teologis atau etika teologis, fase ontologis atau etika ontologis, fase positifis atau etika positifis, dan yang keempat, fase fungsional atau etika fungsional. Pada perkembangan generasi pertama, semua sistem etika berasal dari sistem ajaran agama, yang dimana semua agama mempunyai ajarannya masing-masing sebagai pegangan hidup untuk para penganutnya. Dalam perkembangan kedua, etika dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Dalam tahapan ketiga, sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan dihukmakan secara abstrak dan bersifat umum, tetapi juga diidealkan agar ditulis secara konkret dan bersifat operasional. Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai diidealkan terbentuknya sistem kode etika di berbagai bidang organisasi, profesi, dan organisasi-organisasi publik. Nah, pada tahap terakhir yakni fungsional, yaitu infrastruktur kode etika itu disadari dan difungsikan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang mencangkup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional, menurut Jimli Asidik. Berdasarkan pendapat Prof. Jimli tersebut, setidaknya perkembangan etika Pancasila sudah sampai pada tahap positifis dan menuju tahapan fungsional. Tahap positifis ditandai dengan penguatan kode etik seperti dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, dan dilanjutkan dengan kemunculan berbagai rumusan kode etik baik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi maupun organisasi publik. Itulah penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.